Di pertengahan abad ke-19, demam emas California membawa ribuan pemukim ke pantai barat Amerika. Tapi, menemukan emas mungkin lebih mudah daripada mengangkutnya ke timur. Satu-satunya harapan untuk menghindari perjalanan kereta selama 6 bulan yang melelahkan, adalah dengan melakukan perjalanan ke bagian tersempit benua, yaitu Tanah Genting Panama, yang terbentang sepanjang 48 km. Pada tahun 1855, sebuah rel kereta api yang membentang di wilayah tersebut secara signifikan mempersingkat waktu perjalanan. Tetapi, bongkar muat kapal di setiap pelabuhan membutuhkan waktu dan juga biaya yang besar. Untuk benar-benar bisa menghubungkan dua wilayah pelayaran, diperlukan sebuah kanal yang menjadi jalur maritim yang berkesinambungan melalui Tanah Genting. Upaya pertama pada proyek konstruksi kanal ini dilakukan pada tahun 1881. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi lonceng di bawah ini. Oleh diplomat Prancis Ferdinand de Lesseps. Setelah sebelumnya Ferdinand telah mengawasi pembangunan terusan Suez di Mesir, tetapi kesuksesannya membuatnya terlalu percaya diri. Dia bersikeras menggali kanal di permukaan laut, dan upaya penggalian tersebut sia-sia. Semuanya terkubur longsor. Dan karena diplomat itu hanya mengunjungi situs itu sebentar, selama musim kemarau Panama. Para pekerja tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi badai, binatang melata beracun dan juga berbagai penyakit di wilayah tropis. Setelah menghabiskan 287 juta dolar dan kehilangan 22.000 nyawa yang mengejutkan, Prancis meninggalkan proyek tersebut. Amerika Serikat sendiri telah mempertimbangkan untuk membangun sebuah kanal melalui Nicaragua. Tetapi pada titik ini, Amerika tergoda pada kesempatan ini, di mana setelah sebelumnya Prancis gagal menyelesaikan proyek tersebut. Dan juga para pemimpin Panama ingin segera menyelesaikan proyek tersebut, di mana nantinya akan membawa kemajuan bisnis dan kebanggaan bagi mereka. Namun, Panama masih menjadi bagian dari Kolombia pada saat itu, dan negara itu menghentikan negosiasi dengan Amerika. Tidak ingin kehilangan peluang tersebut, Presiden Teddy Roosevelt langsung pergi ke Panama. Dengan dorongan dan dukungan militer dari Amerika Serikat, Panama melancarkan kudeta pada tahun 1903 kepada Kolombia. Dalam beberapa hari, mereka menjadi negara yang merdeka dan menandatangani perjanjian untuk memulai pembangunan kanal dengan Amerika. Lebih dari 1 dekade setelah Prancis pergi, Amerika siap untuk menggali, dan mereka bertekad untuk menghindari kesalahan pendahulu mereka, yaitu Prancis. Alih-alih memotong gunung ke permukaan laut, mereka akan mengangkat laut ke atas gunung. Rencananya adalah membangun gerbang baja besar, memisahkan kanal menjadi beberapa ruang dengan ketinggian air yang berbeda, saat sebuah kapal melewati setiap gerbang berturut-turut akan terbuka, dan menurunkan ketinggian air di ruang berikutnya, sambil mengangkat kapal dan membiarkannya bergerak. Desainnya membutuhkan 5 bagian dari apa yang disebut kunci kanal ini, 3 di sisi Atlantik dan 2 di Pasifik, untuk menaikkan kapal yang melintasi 26 meter di atas permukaan laut. Pengoperasian sistem kunci ini akan membutuhkan reservoir air yang sangat besar. Dan untungnya, lembah Sungai Chagres yang terletak di dataran rendah menjadi solusi alami. Dengan membangun bendungan di seberang celah, di mana sungai mengalir ke laut, seluruh lembah bisa dibanjiri. Dengan tinggi 32 meter dan lebar lebih dari 800 meter, bendungan Gatun akan lebih besar dari yang dibangun sebelumnya. Dengan rencana inovatif ini, Amerika tidak perlu menggali seluruh gunung, melainkan hanya jalur untuk kanal itu sendiri. Tetapi tetap saja, pekerjaan itu penuh kejutan, butuh waktu lebih dari 9 tahun bagi 24.000 pekerja untuk meledakkan, menyekop, dan mengebor culebrakat jalur sekitar 14 km melalui Continental Divide. Kereta api, kini ditingkatkan dan dialihkan untuk mengikuti kanal, mengangkut lebih dari 76 juta meter kubik batu yang digali untuk digunakan di lokasi bendungan Gatun, konstruksi hanya setengah dari pertempuran. Para pejabat militer terkemuka berjuang untuk mempertahankan infrastruktur dan sanitasi, tetapi kecelakaan dan penyakit merenggut nyawa 5.000 pekerja yang sebagian besar adalah migran Karibia hitam. Kemudian, pada musim gugur 1913, saat itu akhirnya tiba. Sinyal telegraf dari Presiden Woodrow Wilson memicu ledakan tanggul, membanjiri culebrakat dan bergabung dengan Samudra Atlantik dan Pasifik. Saat ini,
Hampir 14.000 kapal melakukan perjalanan melalui Tanah Genting setiap tahun dalam waktu kurang dari 12 jam. Terusan itu tetap menjadi sumber pendapatan utama Panama, dan sejak negara itu memperoleh kepemilikan atas jalur itu pada 1999, kanal itu juga menjadi sumber kebanggaan nasional.